Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan rekan-rekan, perkenalkan kami dari kelompok 2 ekofisiologi hewan akan mempresentasikan materi kami terkait ekofisiologi kehidupan air laut, yang mana kelompok 2 terdiri dari Dinda Fadila Bella Husna dan saya sendiri Rulwan Effendi dan Elni Fatimah. Baik, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Kak Dinda. Pada Kak Dinda disilakan. Baik, terima kasih kepada Randy sebagai moderator. Itu pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana kehidupan dan adaptasi ikan di dasar laut. Yang mana kita ketahui bahwa daerah bawah laut itu lebih dari 60% itu didominasi oleh air dan kedalaman beberapa meter. Dan di sana itu ada pembagian zonanya. Jadi ada zona intertidal di mana di sini air bertemu dengan daratan. Kemudian ada zona pelagik di mana zona tersebut dari lautan terbuka yang diterangi oleh matahari. Di zona ini mengandung banyak kehidupan laut karena mereka terdapat sinar matahari untuk fotosintesisnya. Namun mereka ini hanya sedikit di atas ini, sedangkan di bawah itu masih banyak biota-biota yang belum terlihat. Faktanya, sebagian besar lautan itu terlihat dingin, gelap, dan dalam, yang mana untuk fotosintesis di dalam lautan itu kurang karena kurangnya cahaya. Juga di zona laut dalam ini memiliki kedalaman 11.000 meter, yang mana salah satunya itu terdapat di Palung Mariana. Nah, di laut ini ada dua zona, yaitu zona pelagik dan zona bentik. Zona pelagik ini didominasi oleh pelagos dan zona bentik ini ada bentos. Nah, di laut dalam ini memiliki karakteristik fisik, yaitu di mana suatu organisme di dalam sana itu memiliki karakteristik untuk bertahan hidup, yaitu ada abiotik berupa cahaya, tekanan, arus suhu, oksigen, nutrisi, bahkan bahan kimia. Selain itu juga ada biotik, yaitu organisme yang mungkin menjadi predator potensial, kemudian ada makanan, pasangan, pesaingnya, atau simbionts. Nah, semua faktor ini akan menyebabkan suatu adaptasi di kehidupan laut ini, yang mana untuk agar organisme tersebut bisa survive. Yang pertama itu ada faktor cahaya, di mana tadi di kedalaman 200 itu maksimal tuh bisa terdapat cahaya, sedangkan di laut paling dalam 11.000 meter itu sudah tidak terdapat cahaya. Nah, banyak ikan laut seperti black smelt itu dia memiliki adaptasi di mana matanya itu sangat besar untuk menangkap sedikit cahaya. Hewan ini untuk memodifikasi matanya karena kurangnya cahaya di bagian dasar laut. Selain itu ada ikan tripod, yang mana ikan tripod ini pada dasarnya buta. Dia akan mengandalkan indera lain seperti indera penciuman, sentuhan, dan getaran. Nah, di faktor cahaya ini ada namanya suatu bioluminescensi atau suatu peristiwa di mana terjadi reaksi kimia pada mikroba ataupun pada hewan, yang hewan tersebut itu akan menciptakan suatu cahaya tanpa adanya rasa panas akibat dari adaptasi kekurangan cahaya atau daerah gelap di dasar laut tersebut. Nah, ini merupakan suatu contoh organisme yang memancarkan suatu bioluminescence di dasar laut.
Itu yang pertama, yang A itu ada suatu bakteri, kemudian ada pada beberapa tingkatan taksa, dari taksa yang terendah sampai taksa yang tertinggi, seperti contohnya pada angelerfish, dia memancarkan cahaya J ini bioluminescence yang rainbow. Dia memiliki modifikasi tubuh dengan pancaran seperti pelangi. Juga yang H ini merupakan cumi-cumi yang gurita yang seperti vampir berwarna merah. Nah, lanjut. Si bioluminescence ini memiliki fungsi atau pengeluaran cahaya itu pasti akan memiliki fungsi pada organisme tersebut, di mana dari gambar ini ada yang sebagai pertahanan, ada juga untuk menarik mangsa, ada juga untuk menarik pasangan, yang mana salah satunya itu ada sebagai lampu depan atau untuk organ cahaya yang disebut dengan fotopores pada ikan lantera untuk mengelabui mangsanya. Selanjutnya ada juga sinyal sosial seperti pola cahaya untuk menarik pasangan. Kemudian ada umpan untuk menarik mangsa atau umpan pancing pada ikan angelfish. Selanjutnya ada juga counterlumination. Itu dia menghasilkan cahaya biru yang persis dengan cahaya matahari, sehingga membuat ikan itu tidak terlihat oleh pemangsanya, yaitu dia mengelabui mangsanya. Selanjutnya, dia juga berfungsi sebagai mangsa yang membingungkan, seperti adanya cahaya kilatan untuk mengejutkan mangsanya. Selanjutnya ada alarm pencuri atau hologram alarm yang dia menyinari organisme lain sehingga dapat termangsa juga. Jadi merupakan mekanisme dari bioluminescence, di mana pancaran cahaya oleh suatu organisme itu dikontrol oleh mekanisme kimia dan neurologis, di mana hewan itu bisa menghidup dan mematikan lampunya tersebut. Tapi mekanisme ini dilibatkan oleh ion kalsium dan neurotransmitter, seperti neurotransmitter G-protein. Nah, pada Dinofagliata itu kontrol dari emisi cahaya dimulai dengan stresor fisik yang merusak membran. Kemudian dia juga memicu serangkaian aktivasi dari neurotransmitter tersebut, seperti G-protein tadi, lalu ada ion kalsium, dan ada juga ion H+ yang akan memicu pelepasan dari luciferin. Nah, luciferin ini merupakan suatu protein yang menyebabkan nantinya menjadi rangsangan listrik. Nah, luciprotein ini memiliki suatu enzim yang namanya luciferase yang membantu dalam mereaksikan reaksi katalitik ini. Jadi mekanismenya itu luciferin akan bergabung dengan oksigen di bawah katalisis dari enzim luciferase dan akan bereaksi, dia akan dikatalisis, kemudian akan berkombinasi antara oksigen dan luciferase, lalu dia akan menghasilkan suatu oksiluciferin, dan dalam prosesnya ini dia akan memancarkan suatu foton cahaya. Nah, di dalam reaksi ini, mekanisme ini juga akan menghasilkan suatu ATP atau adenosin trifosfat yang fungsinya nanti akan membantu dalam memperkuat energi untuk memancarkan cahaya ini. Jadi itu mekanisme dari bagaimana ikan itu dapat memancarkan cahaya. Kemudian selanjutnya pada di dunia bawah laut itu juga ada namanya fenomena Milky Sea.
milkyesis atau fenomena terjadi bioluminescence dalam skala besar yang dipelopori atau diakibatkan oleh adanya suatu bakteri yang melakukan suatu bioluminescence secara bersamaan, secara besar-besaran. Itu terjadi pada tahun 1993. Itu dapat dideteksi dari satelit juga bisa. Kemudian selanjutnya ada faktor pressure atau tekanan yang mempengaruhi dari organisme bawah laut, di mana volume air di atas lautan itu dilakukan karena adanya suatu dipengaruhi oleh adanya tekanan. Jadi ada tekanan hidrostatik yang merupakan suatu faktor penting untuk mempengaruhi kehidupan laut dalam. Di mana tekanan itu akan meningkat 1 atmosfer untuk setiap kedalaman 10 meter. Jadi kedalaman laut itu bervariasi dari 200 meter hingga sekitar 11.000 meter karena di sana juga ada tekanan sebesar 20 atmosfer sampai 1.100 atmosfer. Jadi tekanan tinggi pada laut itu dapat menyebabkan kantong udara seperti kantong udara renang pada ikan yang bisa menyebabkan kantong tersebut hancur, tapi tidak selalu dia menekan air. Sebaiknya jika tekanan tinggi mendistorsi biomolekul kompleks membran protein pada seluruh organisme. Jadi tekanan ini juga bisa menyebabkan suatu kehancuran organ pada organisme, di mana efek dari tekanan itu pada biomolekul itu ada 2 cara. Yang pertama, membran dan protein itu memiliki struktur yang tahan tekanan. Tetapi juga biomolekul itu juga tidak bekerja dengan baik di bawah tekanan rendah di perairan dangkal. Yang kedua, beberapa organisme mungkin menggunakan suatu yang namanya piezolites atau biomolekul organik kecil yang mencegah tekanan mendistribusi biomolekul besar. Salah satu piezolit tersebut adalah trimetilamina oksida atau TMAO. Molekul ini tidak asing bagi kebanyakan orang karena molekul ini menimbulkan bau amis pada ikan laut dan udang. Jadi di dalam ada contoh juga di mana ada mikroba yang dapat beradaptasi dengan tekanan. Ada mikroba yang bisa beradaptasi dengan tekanan dari hingga 11.000 meter. Dan dia itu memiliki adaptasi, yaitu tadi dia memiliki suatu molekul yang namanya piezolites. Selanjutnya faktor temperatur. Faktor temperatur di mana kehidupan laut itu diperkirakan beradaptasi dengan dingin, sama seperti kehidupan laut di kutub. Ini karena di sini memiliki membran protein yang fleksibel, yang longgar, dan membran tak jenuh yang tidak menjadi kaku
dalam cuaca dingin. Jadi organismenya itu dia memodifikasi, dia membrana proteinnya longgar atau fleksibel. Contohnya ketika jaringan adiposa ataupun lemak itu kan harus longgar, dia kalau terkena dingin dia akan membeku. Jadi modifikasinya dia itu membrana proteinnya fleksibel. Jadi membran itu kan ya terbuat dari lemak dan harus fleksibel agar berfungsi dengan baik. Di dasar laut itu bisa mencapai -1 hingga 4 derajat Celcius. Jadi itu modifikasi dari organismenya membuat lemak tadi harus fleksibel. Selanjutnya faktor oksigen, di mana ada yang namanya suatu arus termohalin. Arus termohalin itu dia arus yang menjalar di lautan yang membawa oksigen. Nah, meskipun sebagian besar laut itu memiliki oksigen, ada pengecualian di cekungan terisolasi. Di sana itu tidak memiliki oksigen. Contohnya pada dasar laut Mediterania, di sana tidak memiliki oksigen. Jadi ada ilmuwan itu menyelidiki apakah di sana ada organisme atau tidak di kedalaman 3.000 meter. Jadi ilmuwan tersebut yaitu Roberto de Novaro menemukan bahwa ada suatu organisme yang namanya Loriciferans itu bisa hidup di lingkungan yang tanpa oksigen. Jadi itu para peneliti itu juga belum mengetahui bagaimana mekanisme dari Loriciferans dalam melakukan adaptasi tersebut. Dia bisa berkembang biak dan menjalani seluruh hidupnya dalam kondisi anostik. Faktor selanjutnya yaitu faktor makanan. Dengan tidak adanya suatu fotosintesis di dasar laut, maka sebagian besar dari organisme itu memakan makanan dari detritus, kemudian sisa-sisa mikroba, kemudian alga, tumbuhan, dan hewan yang membusuk dari zona atas laut dan organisme di dalamnya. Salah satunya itu ada hangfish yang dia bisa menggali, dia ini bisa menggali atau memakan bangkai dengan cepat dari dalam keluar, memakan bangkai dengan cepat. Kemudian ada sekelompok cacing yang disebut juga dengan Osedax. Ini dia bisa memakan bangkai tulang atau sisa-sisa tulang suatu organisme. Juga ada hewan yang namanya belut pulper. Itu dia memiliki modifikasi tubuhnya, bentuk mulutnya yang besar dan rahang yang berengsel dan perut yang besar yang dapat mengembang untuk menelan dan memproses makanan dalam jumlah yang besar. Kemudian ada anglerfish, itu dia dilengkapi dengan sirip
yang panjang dan tipis yang dimodifikasi di kepala dengan fotopor yang menyala atau cahaya yang menyala yang digunakan untuk memikat mangsanya. Itu modifikasi dari anglerfish. Selanjutnya ada viperfish. Dia memiliki gigi yang tajam dan runcing untuk mencari mangsanya. Selanjutnya ada hewan itu ada modifikasi di mana hewan itu dia menghemat energi dengan memiliki otot yang berair, kenyal, dan jaringan yang mengandung nutrisi yang rendah. Misalnya otot tuna epipelagik yang mengandung 20% pada protein. Untuk mengurangi kekurangan makanan. Selanjutnya ada juga yang sebaliknya, black mist atau viper plagis itu hanya memiliki protein 5-8%. Jadi kebalikan dari tuna tadi. Juga ada beberapa spesies di zona mesoplagis itu beradaptasi dengan persediaan makan yang rendah di perairan kedalaman yang disebut dengan perilaku migrasi vertikal. Di mana saat senja jutaan ikan itu akan bergerak bermigrasi ke permukaan air yang kaya dengan makanan untuk mencari makan di kegelapan hari. Jadi saat senja dia bermigrasi ke atas ke permukaan dan mencari makan di malam hari. Kemudian dia akan kembali ke kedalaman saat fajar untuk mencerna makanan tersebut. Jadi akibat migrasi vertikal itu ada beberapa spesies yang mengalami perubahan tekanan dari suhu yang besar selama migrasi mereka. Jadi kan tekanan dari laut dalam dan permukaan itu berbeda, sehingga dia juga kalau lama-lama dia akan beradaptasi dengan tekanan dan suhunya. Ada juga modifikasi pada plankton di laut dalam, kan biasanya dia memfilter atau mencari makan dengan memfilter air. Nah, di dasar air itu kan sulit untuk mendapatkan filter feeding di dasar. Jadi dia memodifikasi tubuhnya dengan semprotan atau tunika tes yang merupakan filter feeder yang tidak berbahaya. Dia menarik organisme mikroskopis melalui tabung sipon. Jadi dia mekanismenya dia dengan membuat menarik organisme mikroskopis untuk mencari makan dengan menghisap. Adapun adaptasi dari organisme laut lainnya yaitu warna tubuh. Seperti pada ikan black mist itu karena di kondisi gelap, jadi warna tubuhnya juga berubah menjadi gelap. Selain itu ada hatchetfish. Dia
memiliki sisi keperkaan, dia akan memantulkan cahaya, dan juga jellyfish, dia tubuhnya transparan. Itu modifikasi warna tubuh pada ikan laut dalam. Selanjutnya untuk reproduksi, di mana sulitnya menemukan pasangan di kedalaman laut, itu pada angelfish itu menggunakan bola cahaya untuk memancarkan aroma dan menemukan pasangannya. Jantan lebih kecil dibandingkan dengan betina, dan dia akan menempelkan diri pada pasangannya menggunakan gigi bengkok dan membangun bunga seperti parasit pada betinanya. Selanjutnya, adaptasi lainnya itu ada gigantisme atau menjadi raksasa. Contohnya pada ikan ini, ikan Oarfish king the herrings ini suatu penemuan di mana dia beradaptasi di laut yang luas dengan memperbesar tubuhnya. Nah, selanjutnya itu perilaku dan karakteristik fisiologi adaptasi yang pada organisme yang di kondisi kurangan oksigen. Yang pertama itu tanggapan spesies ikan yang kekurangan oksigen terhadap kondisi hipoksia yang berat. Jadi peningkatan oksigen dari lingkungan melalui peningkatan insang di permukaan. Oh, jadi tanggapan dari kondisi hipoksia itu dia akan meningkatkan luas permukaan insang, juga pada perilaku ventilitas, kemudian dia juga meningkatkan afinitas oksigen dalam pernapasan, dia juga melakukan perubahan pada molekuler. Kemudian dia juga karena berkurangnya kebutuhan oksigen, dia akan melakukan penekanan terhadap metabolisme dan metabolisme aerobiknya. Kemudian ada protein HEM yang merupakan sensor oksigen untuk mendeteksi kondisi hipoksia dan mengaktifkan faktor transkripsi. Contohnya ada protein pada gen hipoksia inducible faktor 1 atau HIV. Merupakan peta distribusi dari zona minimum oksigen pada beberapa organisme. Ada zona A, itu organismenya dapat dilihat di slide. Itu berbagai wilayah. Ini tekanan oksigennya. Jadi yang ungu nih, daerah ungu nih oksigennya sangat modifikasi organismenya juga berbeda-beda. Ini juga adaptasi dari organisme yang survive di zona minimum oksigen. Ada ini penelitian yang membutuhkan waktu selama bertahun-tahun. Lihat. Nah, untuk adaptasinya, yang pertama ada adaptasi
perilaku, di mana ada adaptasi gerakan yang lamban. Dia melakukan adaptasi dengan memperlambat pergerakannya. Contohnya pada spesies Sabatolotus alaskanus, dia memodifikasi tubuhnya dengan memperlambat pergerakannya. Yang kedua, dia akan meningkatkan fertilitas. Contohnya pada spesies Suffrogibus bibarbatus. Lalu dia dia berinteraksi dengan sedimen, yaitu dia akan menguburkan diri di dalam sedimen. Berikut contoh spesiesnya, dia menguburkan kepalanya ke sedimen, kemudian menghancurkan tubuhnya menjadi sedimen, dan juga ini menguburkan diri ke dalam sedimen. Adaptasi lainnya, dia melakukan adaptasi reproduksi. Pada spesies ini, dia melakukan migrasi ontogenik, dan juga ada embrio dan larvanya berkembang di rongga insang kepiting. Pada spesies Careprotus pelanurus. Selanjutnya, ada morfologi adaptasi morfologi itu dengan meningkatkan luas permukaan insang. Pada beberapa spesies ini, luas permukaan insangnya tinggi. Selanjutnya, dia melakukan perubahan pada komposisi ototnya. Jadi otot putihnya dimodifikasi perubahan. Lalu juga perubahan pada kantong renangnya. Dia meningkatkan massa di kantong renangnya. Selanjutnya, adaptasi fisiologi, yaitu perubahan enzimatik. Pada beberapa spesies itu ada yang kadar LDL darah dan jantungnya itu mengalami adaptasi enzimatik dan memiliki aktivitas enzim aerob yang rendah. Selanjutnya, pada spesies lain, dia juga kadar enzim aerobiknya rendah. Lalu ada dia enzim aerobiknya tinggi, dia kehilangan BNHE dan juga memodifikasi kondisi rootnya. Dia juga mengalami penurunan pada kapasitas aerobiknya. Selain itu, dia mengalami peningkatan pada hemoglobin, mengalami adaptasi peningkatan hemoglobin, di mana pada Saurida tempil itu insangnya berwarna merah cerah, yang mana warna tersebut mengindikasikan bahwa adanya dugaan konsentrasi hemoglobin yang tinggi pada kedua spesies ini. Nah, selanjutnya adaptasi darah terhadap kondisi hipoksia. Pada jurnal yang dilakukan oleh Richard 2011, di mana perbedaan hemoglobin ikan itu diusulkan sebagai faktor fisiologis yang memungkinkan ikan untuk bertahan hidup di lingkungan yang berubah. Ikan yang hidup di lingkungan rendah oksigen itu memiliki oksigen hemoglobin yang lebih tinggi afinitas oksigennya daripada ikan yang hidup di lingkungan oksigen yang lebih tinggi. Ini merupakan respon metabolik dari ikan terhadap oksigen yang berubah, di mana
gambar A ini merupakan tegangan dari suatu oksigen yang krisis. Itu titik di mana laju konsumsi oksigen bertransisi dari yang tidak tergantung pada tingkat oksigen yang disebut dengan regulasi oksigen menjadi bergantung pada oksigen yang disebut dengan kesesuaian oksigen. Jadi ikan yang toleran dari hipoksia memiliki nilai peak rate atau tegangan krisis, tegangan oksigen krisis itu yang rendah dibanding yang rendah sebagai akibat dari luas permukaan insang yang lebar. Dan juga adanya afinitas dari pengikatan hemoglobin oksigen yang tinggi dan tingkat konsumsi oksigen yang rendah. Jadi itu yang untuk laju konsumsi pada kekurangan oksigen. Untuk gambar yang B itu pada tingkat oksigen di bawah peak rate atau krisis pada oksigen, itu kelangsungan hidup tergantung pada kemampuan hewan untuk menekan penggunaan energi metabolik untuk membatasi tingkat aktivitas jalur produksi ATP yang di mana hal tersebut tidak tergantung pada oksigen. Itu mekanisme dari adaptasi ke perubahan dari oksigen pada hewan. Nah, ini juga merupakan adaptasi pada darah ikan di kondisi hipoksia. Itu ada pada hipoksia yang fungsional itu pH-nya 7,8 sampai 7,4 yang nilainya itu min 0,5. Sedangkan yang pada lingkungan yang hipoksia itu min 0,3. Jadi karakter dari tingginya oksigen itu dapat mempengaruhi dari organisme. Ini ada bentuk contoh-contoh dari taksa, ada Selansiformes yang kadar hemoglobinnya berbeda di setiap taksa. Itu ada Anguilliformes, Pleurodactyliformes, ada Perciformes, ada Scrombroids, ada Salmonids, dan Nototheriids. Jadi masing-masing takson ini memiliki hemoglobin yang berbeda akibat dari keadaan kekurangan oksigen atau hipoksia. Selanjutnya, respon molekuler pada ikan terhadap kondisi hipoksia. Respon molekulernya yang mana ikan yang sangat toleran terhadap hipoksia seperti ikan mas, Stenoparinodus idaeus itu memiliki adaptasi memiliki isoform atau protein yaitu HIF1 alpha atau hipoksia inducible factor 1 alpha yang protein tersebut dapat memberikan toleransi hipoksia yang lebih besar melalui regulasi transkripsi dan translasi pada kondisi hipoksia. Jadi itu suatu responnya. Nah, ini contoh form filogenetik dari kondisi ada alpha globins dan beta globins pada tiap-tiap taksa. Bisa dilihat perbedaan dari spesiesnya, ada yang memiliki alpha globins, ada yang memiliki beta globins. Dapat dilihat di slide.
Nah, selanjutnya adalah perubahan fungsional pada organ terhadap osmoregulatory pada ikan air laut, di mana ini perbedaan antara ikan laut dan ikan air tawar, yang pada ikan air tawar itu osmoregulasinya bersifat hiperosmotik terhadap larutan di sekitarnya. Di mana pada ikan air tawar itu dia akan menghadapi peningkatan dari osmotik air dan kehilangan NaCl secara difusi melintasi epitel insang yang permeabel. Jadi dia akan kehilangan NaCl secara difusi melalui insang ini, dan ada gerakan osmotik dan ionik yang berpotensi akan mengganggu proses ekspresi urin dalam volume yang besar, dan jadi penyerapan aktif pada NaCl di epitel insang. Ya, itu untuk yang ikan air tawar. Untuk ikan air laut itu memiliki sifat hipoosmotik terhadap air laut, sehingga dia akan menghadapi kehilangan air secara osmotik dan terjadi peningkatan difusi NaCl yang melintasi insang. Mekanisme kompensasi dari konsumsi air, penyerapan usus, penyerapan NaCl dan air, kemudian dia juga memiliki ekskresi volume urin yang kecil. Jadi perbedaannya, dia konsumsi urinnya pada air tawar itu lebih tinggi, high volumenya, dan NaCl-nya rendah, sedangkan pada ikan air tawar itu volume dari volumenya rendah, sedangkan NaCl-nya lebih tinggi. Nah, ya juga ada modifikasi, ada adaptasi pada penyerapan garam insang, di mana ada suatu peneliti pada Krok itu menemukan mekanisme penyerapan NaCl oleh Na+ dan Cl- Na+ dan Na- oleh insang pada ikan air tawar. Jadi evolusi vertebrata pertama menjadi air tawar itu tidak dibatasi oleh ada atau tidaknya pertukaran Na+ atau Na+ dan Cl-, tapi oleh afinitas dari mekanisme penyerapan dan permeabilitas dari insang. Jadi itu evolusinya itu tidak tergantung pada ada banyak atau kurangnya Na+ maupun NaCl, tetapi akibat dari permeabilitas maupun penyerapan dari insang tersebut. Nah, ada juga yang melakukan penelitian oleh Ehrenfeld dan Gracia Romeo itu menunjukkan bahwa penyerapan dari Na+ pada kulit katak itu tidak melalui saluran apikal yang didorong oleh gradien elektrokimia yang dihasilkan oleh sekresi proton aktif, tetapi mereka menghasilkan bahwa pada kulit katak dan epitel insang ikan air tawar itu mengeluarkan suatu proton yang aktif untuk menarik Na+ ke gradien elektronika, yaitu penyerapan garam insang pada air tawar. Lalu ada sekresi garam insang, di mana mekanisme dari ekskresi insang yang dilakukan oleh Frank Epstein itu menunjukkan bahwa ATP
yang teraktivasi oleh Na+ dan K+ itu memiliki aktivitas enzimatik yang tinggi pada ikan dan juga ikan air laut yang mana dia jaringan insang dan aktivitasnya itu lebih tinggi pada air laut dibandingkan dengan spesies air tawar. Jadi itu merupakan perubahan fungsional pada organ osmoregulator terkait dengan ikan yang ada di dasar laut. Nah, ini mekanismenya tadi ada air tawar dan air laut dengan pengikatan Na+ dan K+ setelah ATPase dan melewati batas toleransi untuk perbedaannya. Ini juga ukuran dari toleransi dari garam. Pada beberapa spesies mungkin itu. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Dinda. Oke, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Elni Fatimah. Kepada Elni, disilakan. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya moderator untuk kesempatannya kepada saya. Selanjutnya kita bakal bahas lebih rinci salah satu hewan yang hidup di laut dalam, yaitu pada angelfish. Sebelumnya untuk seluruh modifikasi, seluruh adaptasi itu sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, itu Kak Dinda. Kini kita bakal bahas lebih mendalam untuk satu spesies aja hewan yang hidup di laut gitu, khususnya pada laut dalam. Pada samudra yang begitu luas, pada kedalaman sekitaran 1 mil di bawah permukaan air, itu bakal kita temuin hanya ada sedikit cahaya dan juga sedikit sumber makanan gitu. Kebanyakan hewan-hewan yang hidup di sana itu mendapatkan makanan itu hanya dari sebatas sisa-sisa yang jatuh dari bagian atasnya. Sehingga dapat kita ketahui itu di energi di bagian laut dalam itu hanya sedikit atau biasanya sangat rendah gitu. Tidak hanya itu aja, pada kedalaman tersebut itu tekanan itu bakal terus meningkat 1 bar setiap 10 meternya. Sehingga untuk sekitaran kedalaman tempat ikan ini hidup itu bisa jadi tekanannya itu mencapai 20 sampai 20.000 bar gitu. Untuk ikan angelfish ini merupakan salah satu hewan pada laut dalam, mungkin dapat dilihat pada gambar, di mana dia itu memiliki warna kulit yang mengalami adaptasi menjadi lebih gelap gitu. Mungkin ini udah dijelasin juga secara umum oleh rekan saya tadi. Dia itu biasanya itu berwarna abu-abu atau coklat tua, di mana itu gunanya untuk melindungi dirinya dari pemangsa, serta juga berguna sebagai untuk menyamarkan diri saat mencoba menangkap mangsanya. Jadi kulit yang berwarna abu-abu atau coklat tua ini itu membantu angelfish ini untuk berbaur dengan kedalaman laut gitu dan bersembunyi di tempat yang gelap di sepanjang dasar laut. Baiklah, mungkin bisa di next. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa ada mengatakan bahwa pada angelfish ini dia itu memiliki tubuh globular yang digunakan untuk mengambang dan menunggu mangsa datang kepada mereka. Jadi jadi ikan ini dia itu karena pada berada kedalaman yang begitu dalam, sehingga dia itu sedikit untuk menggunakan energi. Dia itu lebih suka untuk menunggu mangsa datang kepadanya lalu menangkapnya. Jadi ketika mangsa itu datang, jadi dia itu nggak butuh banyak energi untuk bergerak, hanya membutuhkan sedikit energi gitu.
Jadi dengan tubuhnya yang globular ini, itu membantu dia untuk mengambang dan dia itu untuk menunggu mangsanya datang kepada mereka. Pada ikan betina angelfish ini, dia itu memiliki kemampuan untuk melepaskan pasangannya gitu. Pasangan yang berupa yang menarik feromon ke dalam air dan dapat ditangkap oleh jantan karena sensor penciuman yang sangat kuat. Jadi angelfish ini bisa dibilang itu berdasarkan sumber yang saya baca, yang jantannya itu lebih lemah daripada perempuan. Bisa dibilang dia itu yang jantan itu malah bisa dia itu bergantung pada yang betinanya gitu. Di mana karena luasnya lautan tadi dan jarak pandang yang relatif pendek gitu, yang relatif singkat, itu tanpa alat bantu yang feromon ini, dia itu untuk ikan angelfish ini bakal susah untuk menemui jodohnya, baik itu jantan maupun betina. Itu udah juga dibahas tadi. Dapat kita lihat pada gambar itu yang betina itu seperti lebih perkasa gitu daripada yang jantan di bagian bawahnya. Sini kita lihat bahwa angelfish jantan itu dia bisa dibilang itu bergantung hidupnya pada yang betina gitu. Ini bisa di baiklah, selanjutnya adaptasi yang paling jelas yang bisa kita lihat dari angelfish ini, selain nggak hanya warnanya atau warna kulitnya yang gelap, itu juga yang paling unik adalah pada bagian bolham bercahayanya yang dapat kita lihat itu pada bergantung pada atas kepalanya. Jadi karena kurangnya makanan yang tersedia di kedalaman laut yang gelap, angelfish ini beradaptasi untuk memikat makanan daripada mencarinya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, karena di laut dalam itu hanya sedikit energi, jadi dia itu juga harus sedikit energi untuk kalau bisa mengeluarkan sedikit energi untuk agar energinya tidak habis, maka dia itu perilakunya itu dia itu lebih suka menunggu daripada mencari gitu. Karena seperti yang kita ketahui, ketika kita bergerak atau kita yang mencari, maka kita bakal butuh lebih banyak energi yang dikeluarkan daripada kita menunggu. Untuk menunggu ini, salah satu dari pikatnya agar mangsanya itu mendekat kepadanya itu adalah dengan bolham bercahaya yang ada pada kepalanya tersebut. Jadi dapat kita lihat juga pada gambar ini, itu pada mulutnya itu dia itu memiliki mulut yang besar dan gigi yang bisa dibilang, kalau kita bilang itu lebih menyeramkan gitu. Itu adalah salah satu bentuk kuasa Tuhan kepadanya, dimana dengan mulutnya dia yang besar itu, dia itu bisa memakan berbagai jenis mangsa. Jadi dia bisa dengan mudah memakan mangsanya, dan dia juga bisa memakan berbagai jenis mangsa. Satu hal yang harus kita ketahui, ternyata yang dia gunakan untuk sebagai pemikat mangsanya itu, bolham tersebut, ternyata itu bukanlah hal yang yang selalu menguntungkan baginya gitu. Malah itu merupakan bakteri yang bercahaya, yang ada di ujungnya. Jadi dengan bakteri yang ada di bolhamnya ini, angelfish tuh memanfaatkan hal tersebut untuk memikat mangsanya. Jadi satu hal juga yang harus kita ketahui, mungkin bisa dibikin dulu Kak. Angelfish ini pada betinanya, dia itu mampu menggerakkan bolham ini sekitar lebih dekat ke mulutnya, sehingga dapat menyerang mangsa dengan rahang yang dapat diperluas, seperti yang kita lihat tadi. Jadi bolhamnya ini dapat dia gerakkan sampai ke mulutnya, dan ketika mangsa datang dia langsung nangkap gitu kan, mulutnya itu besar, dia langsung bisa memakan mangsanya tersebut. Dari morfologinya kita juga dapat lihat angelfish ini dia itu dapat mengembang karena dia yang tubuhnya itu menggembung, dia bisa menggembang, terus giginya yang besar, dan dia itu memiliki perut yang elastis. Guna perut yang elastisnya ini
berhubungan dengan dia itu yang bisa memakan mangsa dalam berbagai ukuran gitu. Jadi kalau seandainya dia memakan mangsa dengan berbagai ukuran yang agak besar, karena padanya elastis itu jadi itu bisa aja nelannya gitu, nggak kesusahan atau bagaimana. Jadi inilah itu merupakan salah satu adaptasi terbesar yang dimiliki anglerfish yang digunakan untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Selain baiklah, mungkin itu aja untuk masalah anglerfish ini. Kalau rekan mau lebih jauh mengenai anglerfish ini bisa cari juga di jurnal-jurnal terkait di web gitu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Suaranya belum ada moderator. Belum. Masih belum kedengar. Sekarang nggak? Udah. Oke. Baik, terima kasih Elni untuk pemaparannya. Selanjutnya itu akan saya jelaskan adaptasi fisiologi retina mata ikan terhadap cahaya. Baik, sama-sama kita ketahui adaptasi retina itu sendiri itu tergantung pada banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Nah, berbicara soal cahaya itu apa ya? Untuk dalam laut sendiri itu tidak semua cahaya bisa masuk ke dalam bagian-bagian laut itu, karena laut sama-sama kita ketahui itu memiliki 3 klasifikasi ya, 3 zona jika diklasifikasikan berdasarkan banyaknya intensitas cahaya masuk. Yaitu pertama itu ada zona fotik, ada zona twilight, dan zona afotik. Nah, untuk zona fotik dan twilight ini itu masih bisa dimasuki oleh cahaya. Sedangkan untuk zona afotik sendiri itu lebih dari 2000 meter, sehingga sangat sedikit cahaya masuk atau bahkan tidak ada cahaya yang masuk. Oleh karena itu terdapat perbedaan fisiologi, morfologi, fisiologi maupun tingkah laku ikan, fisiologi adaptasi retina mata ikan terkait ikan-ikan yang hidup pada zona fotik dan zona afotik. Nah, untuk perbedaan itu bisa kita kategorikan itu terkait reseptor pada mata ikan ya. Itu ada 2 reseptor pada ikan, itu reseptor kon dan reseptor rod. Sama-sama kita ketahui untuk reseptor kon itu sendiri itu reseptor yang menerima cahaya gitu, digunakan ketika ada cahaya. Sedangkan untuk reseptor rod sendiri itu reseptor yang digunakan ketika tidak ada cahaya. Next. Nah, untuk reseptor kon sendiri itu pada berbagai ikan pelagis itu seperti pada famili Clupidae, konsentrasi kon sendiri itu sangat padat pada daerah antara ventrotemporal yang dibatasi oleh adanya daerah temporalis. Nah, pada jenis Sardinops cairule dan Alosa sapidissima itu daerah temporalis tersebut sangat jelas dan bahkan reseptor hampir sepenuhnya terdiri dari kon. Sedangkan rod hampir tidak ada atau tidak ada sama sekali. Nah, sama-sama kita baca juga bahwasanya ikan-ikan yang pada zona fotik dan twilight itu semuanya menggunakan reseptor kon gitu. Karena memang pada daerah tersebut banyak intensitas cahaya yang masuk itu banyak, sehingga untuk reseptor rod itu tidak dipergunakan. Nah, next. Nah, berbeda dengan pada jenis ikan dasar atau jenis ikan yang hampir sepanjang hidupnya tinggal di daerah yang nyaris tidak terjangkau sinar matahari, itu mempunyai reseptor pada retina matanya hanya terdiri atas rod.
Misalnya pada ikan bertulang rawan seperti Mytilus, Miliosates SP, dan Megaprion SP. Nah, hasil perhitungan sendiri itu banyaknya rod pada beberapa jenis ikan laut dalam menunjukkan jumlah rod lebih dari 25 juta per milimeter retina. Hal ini menunjukkan bahwasanya mungkin mata jenis ikan laut dalam yang mempunyai tingkat sensitivitas yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, dikarenakan tidak adanya cahaya gitu, karena sama-sama kita ketahui ikan sendiri dalam berburu mangsa itu membutuhkan cahaya untuk melihat gitu. Sehingga cahaya ini sendiri itu mempengaruhi kecepatan renang dari ikan untuk memangsa. Sehingga ikan-ikan pada laut dalam itu melakukan modifikasi secara baik itu secara morfologi maupun fisiologis. Nah, next. Nah, oleh karena itu beberapa jenis ikan mempunyai mata yang besar. Bahkan pada beberapa jenis ikan laut dalam itu mata tersebut sangat besar dengan pupil yang besar dan reseptor rod yang sangat panjang serta adanya pergerakan fotomekanik dari elemen-elemen retina. Sehingga sehingga modifikasi-modifikasi itu yang memudahkan ikan untuk hidup di daerah yang tidak terjangkau oleh cahaya. Nah, ada juga beberapa spesies ikan itu bahkan mempunyai apa yang dinamakan tapetum lucidum untuk membantu memperbesar jumlah cahaya yang diterima oleh reseptor. Sedangkan untuk dapat mempertahankan jumlah cahaya maksimum diterima oleh reseptor. Berbagai jenis ikan memiliki retina dengan pigmen retina yang banyak. Nah, pigmen retina tersebut mempunyai kemampuan menyerap sinar yang banyak sebelum mencapai ke reseptor. Oleh karena itu, terdapat perbedaan retina yang cukup jelas ya antara ikan-ikan yang berada di permukaan atau di daerah yang memiliki cahaya banyak dan juga ikan-ikan yang berada di laut dalam. Next. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja ya penyampaian materi dari kelompok 2. Mungkin jika ada salah kata atau penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga Pak dan rekan-rekan. Terima kasih rekan-rekan. Ya, nih. Iya nih ya. Baik, Uni.